Ya, dari Halo. gereja mana, Saudara Erfun? Dari gereja Protestan, Protestan. Protestan. Oke. Tentu Abang tadi sudah mendengarkan bagaimana saya berdiskusi dengan salah satu teman kita yang juga dari Protestan, kalau nggak salah ingat tadi, terkait dengan tema ini. Karena di Al-Quran juga membahas salib, di Bible juga membahas salib. Jadi kitab kita sama-sama membahas salib. Nah, yang ingin kita bahas di Iya, iya. sini adalah apakah penyaliban itu berkah atau berkat, atau justru penyaliban itu adalah kutuk. Silakan Anda bernarasi duluan. Saya opret-opret YouTube dulu. Iya. Jadi dalam keimanan kami, penyaliban Yesus itu benar terjadi. Iya. Dan sia-sia keimanan Kristen jika Yesus tidak mati di salib. Jika Yesus tidak mati dan bangkit, maka sia-sialah keimanan Kristen, sama saja. Nah, memang banyak orang, banyak apalah yang berusaha menyatakan bahwa Yesus itu tidak disalib lah, tidak bangkit lah. Kalau Yahudi itu mengakui Yesus disalib, tetapi Yahudi tidak mengakui kebangkitan Yesus, tetapi penyaliban itu dia dalangnya. Yahudi itu dalang penyaliban, eksekutornya Romawi. Itu. Jadi namun Islam tidak mengakui penyaliban dan tidak mengakui kebangkitan. Yang adanya diserupakan. Jadi sebenarnya dari kami, Bang, cuma satu sajanya. Kenapa yang di lapangan itu orang Yahudinya, orang Kristen mula-mula itu pun 12 rasul itu pun orang Yahudinya itu, yang ibunya Yesus pun di situ, istri Kleopas pun di situ, melihat penyaliban itu. Kenapa yang di Arab yang abad ke-7 ini mengatakan itu tidak pernah terjadi? Begitu. Nggak kuat orang yang belakangan yang membatalkan, sementara orang pelaku langsung yang melihat itu ramai. Yahudi sendirinya pelakunya itu, dalang itu Yahudinya itu, orang Parisi itu. Kira-kira gitu, Bang Cuma. Silakan lanjut. Iya. Jadi gini kawan, penyaliban itu memang terjadi. Islam juga mengakui penyaliban itu ada. Tapi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kemudian Yahudi juga mengakui di dalam kitab Ulangan 21 yang disalib juga adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Bahkan Paulus pun mengakui bahwa yang dikutuk di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang dikutuk Tuhan ini? Apakah Yesus beneran atau Yesus palsu? Karena sebelum kita masuk sampai ke situ, kita harus dudukkan perkara tentang salib ini dulu. Apa salib itu? Apakah salib ini berkat? Atau salib ini adalah kutuk? Itu dulu. Hukuman salib ini ada di dalam tradisi Yudaism, bahkan tertulis dengan terang di dalam kitab mereka. Kemudian Kristen mengambil salib ini sebagai simbol agama. Silakan, kita tidak melarang itu, kita menghargai. Cuman permasalahannya kita harus dudukkan akarnya dulu. Salib ini berkat atau kutuk dari Tuhan? Itu dulu, Bang. Kalau mengenai penyaliban menebus dosa saudara Kristen, ya silakan. Silakan aja dengan pola itu, silakan. Cuman kan penyaliban ini dasarnya harus kembali kepada hukum yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan eksekutornya adalah orang Roma. Menurut Elohim, yang dikutuk ini, yang disalib ini, orang yang dikutuk atau orang yang diberkati? Itu dulu. Bagaimana menurut saudara?
Apakah oknum yang dikutuk ini orang yang disalib ini orang yang dikutuk Elohim atau orang yang diberkati oleh Elohim? Silakan. Makasih Bang. Menurut perjanjian lama, memang yang mati digantung, baik itu tergantung ataupun di kayu salib, itu yang terkutuk. Dia mati terkutuknya itu. Jadi, tetapi menurut cara kematian pemerintahan Romawi, kalau dia orang Yahudi, dia dihukum matinya secara gantung. Tetapi jika dia orang Romawi, dia dipenggal. Karena Yesus itu orang Yahudi, dia digantung. Sebenarnya Yesus itu nggak terkutuk. Yesus nggak bersalah. Bagus. Yesus tidak bersalah. Yang bersalah sebenarnya dia itu dipolitisasi untuk mati. Di kronologisnya yang perlu kita pertanyakan, seperti apanya sebenarnya kematian Yesus itu? Di mata orang Israel, dia itu sebagai guru yang kesohor, menyembuhkan orang sakit, menjelekkan orang buta, menyembuhkan orang kusta. Sebenarnya orang Yahudi itu salut dengan Yesus, dengan luar biasanya. Ini kok bisa hebat kali nih guru satu ini. Orang mati pun bisa dibangkitkannya. Hingga pada hari raya Palem, hari raya Pondok Daun, mereka bersorak semua. Terpujilah dia, Hosana, penyelamat bangsa yang datang dari Allah, katanya. Tetapi ingat, jangan silap, yang di benak mereka tidak seperti yang di benak Yesus. Yang di benak orang Yahudi keramaian pada saat itu, Yesus ini Mesias untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari penjajahan Roma. Padahal tidak. Yesus itu menyelamatkan manusia dari penjajahan dosa, bukan dari penjajahan Roma. Kecewalah mereka ini. Dan dimanfaatkanlah itu oleh orang Farisi yang juga tidak mengakui, itu Mesias gadung-gadungannya itu, penyihirnya itu katanya. Dia melakukan mukjizat, dia menggunakan iblis untuk melakukan mukjizat. Itunya tuduhan orang Yahudi terhadap Yesus. Nggak percaya dia. Akhirnya dia menggunakan tangan orang Romawi untuk menyalibkan Yesus. Sebenarnya Yesus nggak bersalah, nggak terkutuk, dia menanggung kutuk dia itu. Saya kembalikan kepada tema. Anda tidak menyentuh tema. Pertanyaan saya, orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim atau orang yang diberkati oleh Elohim? Itu pertanyaan saya, Bang. Secara teori ya, itu orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Nah, secara teori, tetap secara praktis, bukan teori aja. Bukan teori aja, itu praktek. Tidak, tunggu. Anda sudah panjang lebar tapi nggak nyambung. Kan pertanyaannya adalah, apakah yang disalib ini orang yang dikutuk oleh Elohim atau orang yang diberkati oleh Elohim? Kalau dia adalah orang yang diberkati oleh Elohim yang disalib, berarti Yesuslah orangnya. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan, aku mengasihinya. Ya kan? Berarti Yesuslah orangnya. Tapi kalau yang digantung di salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, harus jujur, itu bukan Yesus. Karena menurut Paulus nih, ini legitimasi dari Paulus. Di dalam 1 Korintus 1 nomor 23. Salib itu adalah sebuah kebohongan, sebuah kebodohan bagi orang-orang non-Yahudi. Salib bagi non-Yahudi itu adalah sebuah kebodohan. Jadi hanya orang bodoh yang bisa menerima konsep salib itu. 1 Korintus 1 nomor 23. Sedangkan salib bagi orang Yahudi itu adalah batu sandungan. Sedangkan salib bagi orang non-Yahudi itu adalah satu kebodohan. Memang betul. Fakta itu real. Hanya orang bodoh yang bisa kemudian memahami bahwa orang yang dikutuk Elohim itu adalah Tuhan. Hanya orang bodoh yang digantung di... Orang yang disalib itu, jika dia... Sekarang sabar. Di mana Tuhan itu salah kutuk?
Di mana? Yang harusnya dikutuk adalah pelakunya, kenapa dikutuk orang lain? Berarti Tuhan salah kutuk, Tuhan tidak tahu. Salah kutuk berarti. Dan itu terjadi di mana? Makanya Paulus itu sudah betul. Dalam 1 Korintus 1 nomor 23, salib itu adalah satu kebodohan bagi non-Yahudi. Betul. Kalau Tuhan mengutuk orang yang tidak salah, salah sasaran, salah kutuk berarti. Atau kalian yang salah sembah. Ayo silakan tunjukkan di mana datanya Tuhan mengutuk orang yang benar. Karena yang dikutuk oleh Yesus tidak bersalah. Kenapa dia dikutuk? Berarti salah kutuk. Kutanya dulu kau Juma. Kau kan udah sama-sama lah kita baca ayat Alkitab itu. Nah, perjalanan Yesus masa hidupnya. Adakah kau temukan kesalahan Yesus dalam perbuatannya? Tidak ada. Kecuali Tidak. fitnah dari Bible. Tidak ada lah dia melakukan Tidak perbuatan ada. yang tidak ada. Tidak ya? ada. Oke. Tidak ada. Layakkah sebentar dari narasi Alkitab kita baca Matius sampai dengan Yohanes ada empat kitab itu, 4 Injil. Layakkah Yesus disalibkan menurutmu? Tidak. Tidak layak. Tidak ada syarat terpenuhi untuk Yesus. Tidak layak kan? Kadang Tidak layak dong. Kan syarat salib itu satu. Harus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, dikutuk oleh Elohim. Dan itu tidak memenuhi syarat bagi Yesus. Nah sekarang, kenapa harus dia yang kau paksakan mati untuk dosa-dosa kalian? Adakah dalil di dalam kitab Sekarang, orang Yahudi? Adakah dalil dalam kutanya kitab dulu orang kau. Yahudi? Aku bahwa lupa Tuhan ayatnya ya. Ada ketika di perjamuan Yesus berbisik kepada Yudas, dia berkata, Iblis, laksanakanlah tugasmu, katanya. Seketika itu Yudas seperti dirasuki iblis dan melaporkan kepada orang Farisi dan bermufakat, lalu dia menerima uang itu. Pertanyaannya, ketika Yesus berbisik kepada Yudas, laksanakanlah tugasmu, yang artinya dia dirasuki iblis, sebenarnya Yesus ingin menghindari salib atau bersedia menuju salib? Dari kronologis itu. Ingat saudara, Yesus itu menyerahkan segalanya kepada Bapa. Silakan. Betul? Betul nggak? Yesus menyerahkan segalanya kepada Bapa. Bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Betul? Benar nggak? Jawab Betul. dong. Jawab. Nah, betul. Sekarang Bapak berkehendak nggak mengutuk orang yang benar? Kayak mana? Cak, ulang lagi. Kan Yesus berdoa, Bapa, Bapa tidak akan biarkanlah mengutuk cawan orang yang ini. benar. Ya, betul sekali. Bapa tidak akan mengutuk orang yang benar dan Bapa tidak akan mungkin salah sasaran mengutuk. Betul? Betul dong. Benar. Ah, berarti yang berlaku Betul lah. adalah Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Pengkhianat dipakai tebusan bagi orang yang jujur. Ketika orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi berkongkok-kongkok ingin menyalibkan Yesus, kira-kira Bapak yang mengutusnya, yang mengasihi, yang mencintainya ini membiarkan nggak? Membiarkan nggak? Membiarkan tidak ini orang benar, orang yang dikasihi untuk dikutuk? Membenarkan nggak? Dibiarkan oleh Kenapa Elohim? dibiarkanlah? Hah? Serius itu? Kenapa nggak dibiarkan? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, Dia yang telah mengutus aku tidak akan meninggalkan aku seorang diri. Itu kata Yesus. Kemudian di dalam Yohanes 14 dan juga Yohanes 12, Yesus berkata, penguasa dunia ini telah datang, yaitu iblis, dan dia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berkuasa tidak ketika kemudian Yudas berkhianat, orang-orang Farisi kemudian membuat kesaksian palsu, imam-imam kepala mahkamah agama membuat kesaksian palsu dan tipu muslihat. Berkuasa tidak mereka mencelakai Yesus? Ngomong dong, ngomong dong.
Ngomong dong, Bang. Berkuasa enggak orang-orang kerasukan setan ini terhadap Yesus? Berkuasa enggak? Orang kayak mana? Orang Yahudi? Ketika iblis merasuki Yudas, ketika kemudian iblis merasuki imam kepala, mahkamah agama dan semuanya untuk kemudian melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat agar Yesus itu dibunuh. Berkuasa enggak mereka? Kalau masalah berkuasa nggak berkuasa, kita ini bebas memilih, kita ini bebas berbuat. Manusia kan bebas, pilihan bebas ya kita ini. Pertanyaan saya, ketika orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi berkongkok-kongkok ingin mencelakai Yesus, berhasil enggak mereka, berkuasa enggak mereka untuk mencelakai Yesus? Kok Pertanyaannya sederhana, berkuasa tidak orang Yahudi? Kok pura-pura bingung abang ini? Kenapa pura-pura bingung, Bang? Bukan begini pertanyaanmu, berkuasa nggak orang? Sebentar, aku lagi pertanyaanmu ya Juma ya. Berkuasakah orang Yahudi mencelakai Yesus? Yes. Begitu. Iya. Jawabanmu apa? Diam. Macet. Berkuasa berkuasa enggak? Tidak. Kenapa macet? Tidak berkuasa. Berkuasa atau berkuasa? Begini. Memang sebentar. Aku kan belum ku jawab. Sebentar dulu. Iya, karena Biar ku jawab macet. dengan tegas. Macet. Berkuasa enggak Sebentar. orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, iblis yang merasuki Yudas untuk mencelakai Yesus? Berkuasa enggak mereka? Tidak satu pun berkuasa kepada Yesus. Yesus yang berkuasa atas diri sendiri. Yesus menyerahkan kepada dirinya atau kehendak Bapaknya? Yesus berkuasa atas dirinya sendiri. Jikapun dia berkata kehendak Bapa. Jangan tertawakan Juma. Saya Adakah aku simpulkan ragu dulu. menjawab pertanyaanmu? Saya simpulkan dulu. Imam kepala, Yudas, iblis, mahkamah agama, orang Farisi, ahli kitab tidak berkuasa menyalibkan Yesus. Terima kasih. Benar. Terima kasih. Benar. Berarti yang menyalibkan Yesus siapa? Sebentar. Tapi kau dengarkan dulu penjelasanku. Tetapi Iya, kan Yesus yang tadi ini kan tidak berkuasa. Sebentar. Nah, sekarang kau potong Yesusnya. aku? Sekarang Yesusnya. Tetapi Yesus. Yang saya tanya, siapa yang berkuasa menyalibkan Yesus? Ini pertanyaan, siapa yang berkuasa menyalibkan Yesus? Ketika kemudian orang Farisi, iblis, mahkamah agama kemudian tidak berkuasa, lalu yang menyalibkan Yesus siapa? Tadi ingat saudara, Tuhan tidak akan mungkin mengutuk orang yang benar. Tuhan tidak akan mungkin kemudian membunuh orang yang tidak bersalah. Artinya Yesus Elohim tidak kemudian memenuhi syarat penyaliban terhadap Yesus, dan ternyata pun imam kepala mahkamah agama dan juga Yudas serta iblis tidak berkuasa terhadap Yesus. Lalu Yesus ini siapa yang menyalibkan? Bapa tidak mau, orang-orang Yahudi tidak berkuasa, iblis tidak berkuasa. Berarti Yesusnya melenggang ke langit atau dia harus dibunuh dulu nih? Ayo. Elohim tidak menginginkan Yesus orang benar itu dikutuk. Dan ternyata dari mana kau tahu Elohim tidak menginginkan dia mati? Dari mana, siapa bilang Elohim tidak menginginkan Yesus disalib? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Makanya Yesus berkata dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Berarti Keluaran dong, harus tergenapi. Bukan yang ada di Matius, bukan yang ada di Markus, bukan yang ada di surah-surah Paulus, bukan. Itu muncul belakangan, doktrin belakangan yang diajarkan oleh orang Roma demi untuk menyembah dewa-dewa mereka dengan menggunakan nama Yesus. Sekarang Elohim mengatakan jangan kau bunuh Yesus. Mahkamah agama, orang Farisi, iblis, Yudas tidak berkuasa atas Yesus. Lalu yang menyalibkan Yesus siapa? Siapa yang menyalibkan Yesus?
Atau jangan-jangan Oke, yang disalib sebentar. itu bukan Berarti yang Yesus. Itu yang betul. Nah, ayo mikir kawan, mikir. Gunakan akal. Ayo. Iya, sebentar. Ya, silakan. Elohim tidak menginginkan Yesus disalib. Yang menginginkan itu adalah iblis. Cuma sebentar. Tapi iblis tidak berkuasa. Jadi yang disalib ini jelas bukan Yesus. Subhanallah. Alaihissalam, Yesus alaihissalam. Atasmu keselamatan. Bukan kutuk. Seperti yang diajarkan oleh Romawi merambah sampai ke Indonesia. Ayo saudara-saudara muslim di bawah, kirimkan pujian kepada Yesus alaihissalam atasnya keselamatan, alaihissalam atasnya keselamatan, alaihissalam. Hosana, 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 hosana. Jadi 2000 tahun orang Kristen tertipu dengan menyembah pengganti Yesus di atas tiang salib. Ayo gunakan, lembutkan hatimu menerima kebenaran saudara. Jangan sombong, jangan angkuh terhadap kebenaran. Ya, silakan. Apa mau ngomong apa lagi? Kira-kira Anda mau ngomong apa lagi? Anda ingin membantah Bible? Sebentar. Silakan. Ingat ya, satu hadiah dari saya, 1 Korintus 1 nomor 23. Salib itu adalah kebodohan bagi non-Yahudi. Kalian non-Yahudi, itu adalah satu kebodohan. Oke, saudara, waktu saya mau ibadah zuhur ini, saya anggap kita selesai dulu di sini. Insya Allah 15 sampai 20 menit kita akan mengudara kembali. Kalau Anda masih punya materi terkait dengan salib ini, karena ini ada sangat fundamental. Kalau salib ini ternyata kutuk dan salib ini bukan berkat, berarti saudara memuji iblis. Karena Tuhan ternyata mengutuk orang yang disalib, bukan memuliakan orang yang disalib, bukan memuji orang yang disalib, tapi Tuhan mengutuk orang yang disalib. Dengan kata lain, Anda menyembah orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Al-Quran semakin benar dengan keadaan itu. Oke ya, saudara? Ada pesan sebelum kita bubar? Oke, sedikit. Satu sebentar, sepenggal kalimat aja. Iya, hanya iblis yang menginginkan agar orang-orang percaya mengingkari kematian Kristus. Karena hanya dengan darah Kristuslah dia diselamatkan. Dan kau pun cuma adalah kaki tangan iblis. Terima kasih. Mungkin saudara mau turun? Oke, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin." Wahai manusia, kata Allah nih, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun hanya kepada pendusta-pendusta yang banyak berdosa. Oke, kita lihat tadi bagaimana dia melakukan framing. Hanya iblislah, hanya iblislah. Justru iblis kemudian dia sendiri mengakui tidak berhasil. Tidak berkuasa terhadap Yesus. Karena memang Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus? Iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Subhanallah. Iblis tidak berkuasa, berarti iblis tidak berhasil mencapai cita-cita untuk menjadikan Yesus sebagai korban di atas tiang salib. Ketika dia memutar balik bahwa yang dikutuk itu adalah orang yang suci, datang Islam membongkar itu semua. Tidak berdasarkan Bible, berdasarkan Al-Quran, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Wow, ini pencapaian yang sangat luar biasa, sahabat-sahabat Muslim. Ya, yang harus senantiasa kita galakkan, kita sampaikan, kita uraikan, besarkan dada.
Kalau ada saudara Kristen yang masih keberatan, masih penasaran dengan tema ini, habis sholat zuhur sebentar, silakan Anda naik ke sini, saya akan buka kembali. Dan tolong gunakan akal. Jangan, ya framing boleh kayak tadi, framing boleh, silakan aja framing kayak gitu. Itu justru ditertawakan. Yang menertawakan juga itu adalah justru Kristen sendiri. Data sudah kita sajikan dan dia sudah mengiyakan. Iblis tidak berhasil, imam kepala tidak berhasil, mahkamah agama tidak berhasil, orang Farisi tidak berhasil, ahli kitab tidak berhasil. Gugur mereka kan? Yesus masih tetap tegak sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel. Tegak dia kan? Bagaimana dengan Elohim? Apakah Elohim menginginkan pembunuhan terhadap orang benar? Wow, ternyata tidak. Berarti baik Elohim tidak menginginkan terjadi penyaliban terhadap orang yang benar, tetapi iblis pun tidak berkuasa terhadap orang yang benar. Tapi penyaliban itu tetap aja ada. Berhenti disalib ini siapa? Yang dikutuk ini siapa? Ini pertanyaan besar. Oke, teman-teman sekalian, saya kira kita ibadah dulu, kita salat zuhur dulu. Habis ini insya Allah, kalau sahabat kita belum ingin berangkat ke tinjau lokasi dalam waktu dekat ini, mungkin habis asar atau apa gitu, kita lanjut kembali ya. Saya Bang Suma ada di Kota Makassar, senantiasa akan membimbing, mengarahkan semua teman-teman yang Islam maupun yang berencana untuk murtad karena mungkin ya pengaruh apalah gitu ya kan ya. Dengarkan kajian-kajian Bang Suma ketika dia Soloria. Kita akan fokuskan narasumber dari Kristen menuju kepada tema supaya tidak kemana-mana, tidak membias kemana-mana materi kita. Saya kira begitu sahabatku sekalian, sehat semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan pada siang hari ini itu bermanfaat bagi teman-teman, khususnya kepada saudara kita Kristen yang ingin belajar. Oke, sebelum saya tutup, saya rapikan dulu YouTube-nya.